Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kayla Fianka Atalaya dengan NIM 2005880 dari kelas 5B Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan membuat video dalam membuat VPC atau Virtual Private Cloud di AWS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu membuat VPCA. Jadi langkah pertama itu kita pastikan region kita itu di Singapura. Kemudian di AWS Console Home kita pilih VPC. Lalu kita klik menu Your VPC. Lalu kita klik Create VPC. Di sini untuk name tag-nya itu kita isi dengan VPC-A. Dan untuk IPv4-nya kita isi dengan 10.100.0.0/16. Selanjutnya kita klik Create VPC. Nah, setelah VPC-A berhasil dibuat, langkah selanjutnya yaitu membuat Internet Gateways. Kita klik menu Internet Gateways, lalu kita klik Create Internet Gateway. Untuk name tag-nya itu kita isi dengan VPC-A IGW. Lalu kita klik Create Internet Gateway. Nah, di sini Internet Gateway sudah berhasil dibuat, lalu kita ke halaman Internet Gateway. Nah, kita klik VPC-A IGW, lalu klik Action dan Attach to VPC. Nah, di sini kita pilih VPC-A yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik Attach Internet Gateway. Nah, di sini Internet Gateway-nya sudah ter-attach ke VPC-A yang tadi. Selanjutnya kita buat subnet. Jadi kita klik menu subnet, lalu klik create subnet. Lalu di sini VPC ID-nya kita pilih yang VPC-A. Lalu subnet settingnya, untuk subnet name-nya kita isi dengan VPC-A subnet public. Lalu untuk availability zone-nya kita pilih yang no preference, dan untuk IPv4-nya kita isi dengan 10.100.0.0/1. Nah, lalu kita klik Create Subnet. Nah, di sini subnet telah berhasil dibuat. Subnet namis itu kita buat root tables. Kita klik menu root tables, lalu klik Create root table. Nah, untuk name itu kita isi dengan VPC-A RT public. Lalu untuk VPC-nya kita pilih yang VPC-A. Di sini kita pastikan kalau pada bagian teks key-nya itu name dan value-nya itu VPC-A RT public. Lalu kita klik Create root table. Nah, root table telah berhasil dibuat. Nah, di sini root table ini memiliki root lokal, sehingga untuk bisa terhubung ke internet kita harus mempunyai root yang dapat menuju ke internet gateway. Caranya itu dengan menambahkan root tersebut. Nah, caranya itu kita kembali ke root tables, lalu kita klik VPC-A RT public, lalu kita klik edit root. Nah, di sini kita add root. Dengan destination-nya itu 00
0.0/0 dan targetnya itu kita ke internet gateway. Lalu kita save changes. Nah, setelah itu root table sudah terupdate. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengasosiasikan subnet. Kita klik tab subnet association, lalu klik edit subnet association. Dan di sini kita pilih yang VPCA subnet public. Lalu kita klik save association. Nah, di sini kita telah berhasil mengupdate subnet association. Lalu langkah selanjutnya kita buat subnet lagi untuk yang private. Kita klik create subnet. Di sini untuk VPC ID-nya kita pilih yang VPCA, lalu di subnet name kita isi dengan VPCA subnet private. Lalu di availability zone-nya kita pilih yang no preference, dan untuk IPv4-nya kita isi dengan 10.101.0/24. Nah, lalu kita klik create subnet. Nah, di sini kita telah berhasil membuat subnet private di VPCA. Langkah selanjutnya yaitu kita buat root table. Nah, kita klik create root table. Untuk name-nya kita isi dengan VPCA RT private. Lalu di sini VPC-nya kita pilih yang VPCA. Lalu pada bagian teks pastikan key-nya itu name dan value-nya itu VPCA RT private. Lalu kita klik create root table. Nah, di sini kita telah berhasil membuat root table. Langkah selanjutnya kita akan mengasosiasikan subnet pada root table ini. Jadi kita klik VPCA RT private, lalu kita pilih tab subnet association, klik edit subnet association, dan kita pilih yang VPCA subnet private. Lalu kita save association. Nah, di sini kita telah berhasil mengupdate subnet association-nya. Nah, pada langkah ini kita telah berhasil membuat VPCA untuk subnet private dan subnet public-nya. Lalu kita akan meluncurkan EC2 di VPC. Kita ke menu EC2. Lalu kita klik launch instance. Nah, di sini pada bagian name and text, key-nya kita isi dengan name. Lalu value-nya kita isi dengan VPCA EC2 public. Nah, untuk source type-nya kita centang semua. Lalu di bagian application and OS image-nya kita pilih yang Amazon Linux. Dan pastikan ini free tier eligible. Lalu instance tab-nya kita pilih yang T2 micro. Lalu untuk key pair-nya kita buat agar dapat terhubung dengan instance. Nah, key pair name-nya kita buat system demo. Seperti ini. Lalu untuk key pair type-nya kita pilih yang RSA dan private key file formatnya yang .pem. Lalu kita create key pair. Nah, di sini secara otomatis file akan tersimpan di perangkat yang kita gunakan.
Lalu langkah selanjutnya kita lakukan edit pada network settings. Di sini kita pilih yang VPCA. Lalu untuk subnetnya kita pilih yang VPCA subnet public. Nah, untuk auto assign public IP-nya kita pilih yang enable. Lalu di security group name-nya kita rubah menjadi VPCA JKT public. Lalu di description-nya kita rubah juga seperti security group name. Nah, di bagian ini kita tidak perlu melakukan perubahan. Nah, lalu kita launch instance. Nah, kita telah berhasil meluncurkan instance pada VPCA yang public. Nah, kita harus menunggu status instance-nya sampai running. Nah, lalu kita dapat melaunch instance untuk VPCA yang private. Pada name and text, value-nya kita isikan dengan VPCA EC2 private. Lalu untuk resource tab-nya kita centang semua. Setelah itu di bagian application and OS image-nya kita pilih Amazon Linux. Ini di instant tab-nya kita pilih T2 Micro dan key pair-nya kita pilih yang telah kita buat tadi, yaitu Kaila via Cloud Demo. Nah, di sini kita lakukan edit pada network setting, VPC-nya kita pilih yang VPCA, lalu subnetnya yang VPCA subnet private. Nah, untuk auto assign public IP-nya kita pilih yang disable. Nah, pada security group name-nya kita rubah menjadi VPCA JKT private. Kemudian pada description-nya juga kita rubah seperti security group name. Di bagian ini source type-nya kita rubah menjadi custom dengan source itu 10 100 0.0/24. Lalu kita launch instance. Nah, di sini kita telah berhasil meluncurkan instance untuk VPCA EC2 private. Nah, kita harus menunggu hingga status dari instance ini menjadi running. Nah, setelah itu kita dapat membuat VPC untuk VPC-B. Jadi kita kembali ke menu VPC. Kita klik your VPC. Lalu klik create VPC. Di sini kita isikan VPC-B dengan IPv4 CIDR-nya itu 10.200.00/16. Lalu kita klik create VPC. Nah, VPC-B telah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya itu membuat subnet. Kita klik create subnet, lalu VPC ID-nya kita pilih yang VPC-B.
Lalu subnet name-nya kita isi dengan VPC B subnet private. Lalu untuk availability zone-nya kita isi dengan no preference dan IPv4-nya kita isi dengan 10.200.1.0/24. Lalu kita klik create subnet. Nah, kita telah berhasil membuat subnet. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat root tables. Kita klik menu root tables. Lalu klik create root table. Nah, name-nya ini kita isi dengan VPC B RT private. Untuk VPC-nya kita pilih yang VPC B. Lalu pastikan teksnya itu untuk key-nya name dan value-nya VPC B RT private. Lalu kita klik create root table. Selanjutnya kita kembali ke menu root table, kita klik VPC B RT private-nya, lalu kita pilih tab subnet association dan mengedit subnet association-nya. Lalu kita klik yang VPC B subnet private, lalu kita save association. Nah, di sini kita berhasil mengupdate subnet association-nya dan kita telah berhasil membuat VPCB. Langkah selanjutnya itu kita akan meluncurkan EC2 pada VPCB. Lalu kita klik launch instance. Nah, di sini pada name and text kita add additional text. Untuk key-nya name dan value-nya itu VPCB EC2 private. Lalu untuk resource type-nya kita pilih semua. Selanjutnya di application and OS image kita pilih Amazon Linux. Dan pastikan ini free tier eligible. Kemudian untuk instant type-nya yang T2 micro dan key pair-nya kita pilih yang Kailavia Cloud Demo. Nah, di sini kita lakukan edit. Untuk VPC-nya kita pilih yang VPCB. Untuk subnetnya yang VPCB subnet private. Lalu auto assign public IP-nya kita pilih yang disable. Lalu di sini security group namanya kita ganti menjadi VPC B JKT private. Nah, description-nya juga kita rubah menjadi VPCB JKT private. Nah, di bagian ini sort type-nya kita pilih yang custom dengan search itu 10 100 1.0/24. Lalu kita add security group role dengan type all ICMP IPv4 dan di bagian source-nya kita isikan dengan 10 100 0/24. Nah, ini kita tambahkan security group role ini agar subnet private VPCA dapat melakukan SSH atau ping ke instance di subnet private VPCB. Nah, lalu kita klik launch instance.
Nah, kita telah berhasil meluncurkan instance untuk VPCB. Kita harus menunggu hingga status dari instance ini running. Nah, selanjutnya kita dapat membuka command prompt. Nah, di sini kita melakukan SSH terhadap instance dengan nama VPCA EC2 public. Caranya, kita jalankan sintek SSHI. Lalu kita pilih yang VPCA EC2 public. Nah, ini. 13.250.110.44. Lalu kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita dari instance VPCA EC2 public, kita akan melakukan SSH ke instance VPCA EC2 private. Caranya itu kita salin IPv4 address untuk instance VPCA EC2 private. Lalu ketikkan sintaks sebagai berikut. SSH EC2 user app. Kita kembali ke sini, VPCA private yang ini. Sini kita tulis 10 100 183. Kita enter. Nah, di sini kita mengalami error sehingga tidak bisa melakukan SSH ke instance VPCA EC2 private. Nah, error ini tentu terjadi karena tidak adanya file keypair di instance VPCA EC2 public. Jadi, caranya untuk membuat yaitu kita buka file keypair yang tadi telah terdownload. Kita buka. Lalu kita copy. Lalu kita jalankan sintaks. Nano iya cloud demo.pem. Kita enter. Nah, lalu kita copy yang tadi. Nah, lalu kita simpan file tersebut dengan cara ctrl-x y, lalu kita enter. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan mengubah permission di file
Kailavia keluar demo.pem tadi dengan cara menjalankan sintaks chmod 400 Kailavia keluar demo.pem. Kita enter. Lalu kita akan melakukan SSH kembali ke instan VPCA EC2 private dengan sintaks SSH i Kailavia cloud demo.pem EC2 user add 10.101.83. Nah, di sini kita sudah berhasil terhubung ke instance VPCA EC2 private. Nah, sekarang kita akan melakukan SSH dan ping ke instance VPC-B EC2 private dari VPCA EC2 private. Nah, pertama kita harus menyalin IPv4 private address dari instance VPC-B EC2 private. Lalu langkah selanjutnya kita kembali ke command prompt. Kita ketikkan sintaks SSH EC2 user at 10.200.127. Enter. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan SSH maupun ping ke instan VPC-B EC2 private karena kita belum melakukan VPC peering. Nah, maka kita harus kembali ke menu VPC, ke layanan VPC, lalu ke menu peering connection. Di sini kita klik create peering connection. Nah, untuk name itu kita dapat isikan dengan VPC-A, VPC-B, peering. Lalu untuk VPC ID requesternya kita pilih yang VPC-A. Sedangkan untuk yang VPC ID acceptornya kita pilih yang VPC-B. Lalu kita klik create peering connection. Nah, di sini koneksi VPC-nya masih berstatus pending acceptance. Nah, jadi kita dapat merubahnya dengan cara kembali ke halaman peering connection. Lalu kita klik VPC-A, VPC-B peering, lalu di action kita accept request, lalu klik accept request. Nah, di sini status VPC peering pun akan berubah menjadi aktif. Langkah selanjutnya, agar instan VPC-A EC2 private dan VPC-B EC2 private bisa saling berkomunikasi, kita juga harus mengubah root table keduanya.
Jadi kita ke menu root table, lalu kita pilih yang VPCA RT private. Lalu di bagian root, tabs roots, kita pilih edit roots. Nah, di sini kita add root dengan destination 10.200 1.0/24. Lalu targetnya kita pilih yang peering connection yang ini. Lalu kita save changes. Nah, kita telah mengupdate routes untuk VPCA RT private. Nah, kita juga harus mengubah root tables untuk yang VPCB RT private-nya. Kita klik tabs routes, edit routes, lalu add route dengan destination 10.100/1.0/24. Lalu untuk targetnya kita pilih yang peering connection. Lalu kita save changes. Nah, di sini root table telah terupdate. Lalu kita dapat kembali ke command prompt. Nah, kita lakukan ping kembali untuk instant VPCB EC2 private-nya, yaitu ping kembali ke menu ke layanan EC2, lalu pilih instant, kita pilih yang ini, lalu kita ping 10.200/1.27. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan ping ke instan VPCB EC2 private. Nah, sekarang kita akan melakukan SSH dengan sintaks SSH EC2 user at sepuluh 200/1.27, kita enter. Nah, di sini kita gagal karena tidak ada file keeper di instan VPCA EC2 private. Nah, maka kita dapat membuat file tersebut dengan cara menjalankan sintaks nano kaila via cloud demo.pem. Kita enter, lalu kita copy, kita paste. Nah, di sini kita Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu kita akan mengubah permission di pada file kaila via code demo itu dengan menjalankan sintaks chmod 400 kaila via cloud demo.pem. Kita enter, lalu selanjutnya kita akan melakukan SSH lagi ke instance VPCB EC2 private dengan sintaks SSH
Lavia cloud demo.pem ec2 user at 10.200.127. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan SSH dan sekarang kita sudah berada di instance VPC-B EC2 private. Sesuai pada gambar arsitektur, VPC-A EC2 private dan VPC-B EC2 private harus bisa saling berkomunikasi. Jadi, mari kita lakukan ping ke instan VPC-A EC2 private dengan menjalankan sintaks ping. Lalu kita ke yang VPC-A EC2 ping ini 110.100.183. Kita enter. Nah, di sini kita masih gagal. Nah, hal ini bisa kita selesaikan dengan mengubah konfigurasi dari security group dari instance VPC-A EC2 private. Nah, caranya itu di bagian tab sini kita klik yang security, lalu kita klik ini. Nah, lalu kita pilih edit inbound rules. Di sini kita add rule. Dengan custom TCP-nya itu yang all ICMP IPv4 dan source-nya itu kita isikan dengan 1.0/24. Lalu kita dapat lalu kita klik save rules. Nah, setelah berhasil, kita kembali ke command prompt dan melakukan ping kembali untuk ke VPC-A EC2 private dengan sintaks ping 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 10.101.83. Nah, di sini maka kita telah berhasil lakukan semua tahapan karena ping telah berhasil dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.